Nah, kedelapan daripada adab seorang guru, seorang alim kepada muridnya adalah ketika murid, karena uh, watak kita sebut dua macam murid. Yang cepat mafhum, yang lambat loading, yang tak lambat, yang cepat tak. Maka Pak Watai ketika ada pertanyaan yang ditanyai oleh murid yang pandai, pasti pertanyaannya terarah dan legitannya cepat mafhum. Pasti pertanyaan yang ditanyai oleh murid yang cerdas, yang cepat terarah dan mafhum, kemudian tanya mudah tak beri jawaban. Pakon karena pertanyaannya kan mudah tak pahami. Ya. Teman kan hana mandu murid yang tanya tersebutnya orang yang cerdas, orang yang kuat IQ-nya. Ada yang rendah IQ, ada yang lemah, ada yang lambat loading dan berbagai macam seterusnya. Jino nyo seandainya na murid yang penaji dungu, bangai, bodoh. Ya. Yang kiban cara menanti dan memperiksa dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bodoh. Ketika orang yang dungu, orang yang bodoh bertanya, nyan legetanyo sebagai alim, gayu perhatikan, gayu dengar, gayu simak, gayu perhatikan pertanyaan yang ditanyakan oleh anak murid ataupun orang yang ikut pengajiannya yang memang kurang IQ ataupun kurang cepat pemikiran, ya, lambat. Waktu ketika ditanya meputar-putar, mewet-wet. Nyanyo lagi nya kejadian kiban. Tanya sebagai guru baru gak akui, tanya sebagai guru, sebagai orang yang alim yang mengajarkan ataupun muta'alim, nyan harus tak perhatikan tak simak baik-baik, tak perhatikan pakon supaya pertanyaan yang ditanyai oleh orang dungunya bagian tamufum, sehingga wate tamufum pertanyaannya mengat tajuk tabi jawaban. Jino wate seandainya tanya seorang alim, ketika biasa cik yang tanya adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang jenius, sehingga pertanyaan yang diajukan oleh orangnya cepat tak mengerti, mudah tak mengerti, sehingga mangat tajuk jawaban. Ya, mangat tajuk jawaban. Namun ketika orang anak murid yang tanya yang agak dungu bacut, agak lambat loading bacut, meputar-putar pertanyaan, nyan menyok tanya hana tak perhatikan, tanya wate tak dengar, tanya bom kero, bengeh kero gara-gara mewek-wek pertanyaan, nyan gohlom diakui seorang guru. Ya, lagi tak bakal ikut, tidak akan diakui, hana gak akui seorang guru apabila dia yang pertama tidak memasukkan niat ataupun doa kepada muridnya ketika dia sudah sembahyang menanci murid. Dan yang lainnya adalah han gak akui seorang guru apabila ketika anak murid tanya yang memang gohlom tak cepat pemikiran, mantong lambat loading, mantong dungu, mantong bodoh, ketika diajukan pertanyaan kepada gurunya berbelit-belit, wait, kamu wait atau tok lebih diulang sehingga tanya memang. Nya yang lagi yang gimana cara? Menyo lagi yang ditanya sebagai seorang guru gayu simak begat, gayu perhatikan pertanyaannya. Sampai apabila pertanyaan hanapah gayu pepah lah. Nyo meno pertanyaan ni. Nyo meno yang ingin don tanya. Yang gayu pepah lah. Hanjit bengi-bengi. Pakai lagi yang supaya mudah tak beri jawaban. Yang apa? Dan menunjukkan akan jalan kebaikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah-marah dan mendengar, menerangkan akan orang yang benar, meninggalkan marah dan mungkar.
mungkar. Nah ke ji. marah dan makan. Akan orang yang baru belajar. Ha benar. Jadi angke guna orang yang lambat loading guna, orang yang apalagi orang yang belajar yang bamban ibu yang bamban belajar kan mantong punah ji. Hana paha irama lah. Gogek tamong lah. Jadi orang yang lagi nyan dia seorang guru nyan hanjik bagah bengeh. Hanjik bagah bengeh, hanjik bagah di bob, hanjik bagah berapi-api. Jadi cara ni ketika ditanyong satu sabah pertanyaan kemudian berbelit-belit. Ji, kedua mantau hana doa tanyong lah. Nyan bagi tanya seorang guru gayu benarkan, gayu tunjukkan nyo meno yang don tanyong, nyo meno lagi nyo maksud don. Hang lebih marah-marah, hang lebih tenak-tenak. Kepa karena nyan salah satu kelembutan yang nabak seorang guru yang diperlihatkan agar seorang muridnya menjadi cepat mengerti daripada pelajaran yang diberikan. Nyan yang ke-8. Ke-9, jangan meminta upah atas mengajarnya. Jangan meminta upah akan mengajarnya itu, tetapi hendaklah qasad mengajar itu karena Allah Ta'ala seperti firman Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Artinya tiada berkehendak kami daripada kamu belasan dan tiada aku berkehendak kepada syukur. Kemudian ada syarat seorang guru ulam adalah hanggebi dari pertama mulai kita semebut nyan kata kasatnya. Kata rencana untuk bena ijuk peng, bena upah. Nyan menyusahkan deji hingga kata kasat yang gohlom termasuk seorang menyokong ulama yang baik, ulama akhirat. Percik ulama punanya, ulama su. Puna lagi ken le punanya yang ken ulama igotnya mandum su nya. Mandum ulama su, mandum ulama dunia. Adapun yang maksud ini yang syarat yang ke-9 adalah bila tanya seorang alim, seorang yang mengajar ilmu, jangan pernah mengkasatkan dari pertama katanya mengajar untuk mendapatkan ujrah, untuk mendapatkan ongkos. Kebancit katanya tak mengajarnya lillah karena Allah Taala. Pakon menan karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, la nuridu minkum jazaun wala syukuran. Tidak kami rencanakan daripada kamu itu balasan. Hana kamu laki daripada don nyan belasan ataupun timbal balik. Dan juga tidak syukur. Nyan dari firman Allah mantau Allah kejelaskan menan, apalagi tanya sebagai hamba. Apalagi kitanya sebagai hamba yang jauh tak bandingan dengan Allah Taala. Allah mudahnya kan jauh tak beda. Allah mantau la nuridu minkum jazaun. Tidak kami harapkan daripada kamu itu balasan ataupun timbal balik ataupun ujrah wala syukuran, dan tidak syukuran. Hana pelekan terima kasih. Kon dia temebutnya, kon dia bantunya pelekan terima kasih ya. Konnya. Pakon salah satu jih adalah ketika getanyo tak harapkan sesuatu daripada perbuatan baik tanyo, apapun itu perbuatan baik, pergi mengajar, membantu orang dan seterusnya, menyuruh tanyo dari pun tanak bantu gak untuk berikan terima kasih, tanak bantu gak untuk berijuk ujrah. Nyan ketika hajuk tanyo kalain niat kepada Allah, membawakan petaka bagi tanyo. Ketika hajuk kayu kata Allah Taala, keban Allahnya lun badahal lun pono yang get lun bahal lun bantu gak pakon hana ibi pakon hangga gekok hati orangnya berijuk berikan terima kasih paling sedikit. Pakon Allahnya waktu lun bantunya hangga pe hati orangnya berijuk ujrah kalau berijuk engkau kalau kabruk sangka kepada Allah pakon, karena dari pun pertama kita nyoba bantu gak, dari pertama kita berbuat baik kah tanit
benar belasan ji. Makanya bisa membawa kita kepada buruk sangka kepada Allah dan juga buruk sangka kepada makhluk yang lain. Nak kebancit, tanya seorang guru, tanya seorang yang pengajar, yang benar kasat dalam hati tangajarnya karena Allah Ta'ala, dan tangajarnya yang pertama bejit taulang, kedua juga orang lain beri mafhum. Orang lain yang akan mengajarkan supaya dia juga bisa mengerti dan hidup mudah dalam bersyariat Islam, bersyariat dalam agama. Ke-10, jangan malu. Jangan malu daripada mengata tiada aku tahu. Tiada aku tahu, kon tiada aku tempe, tapi tiada aku tahu. Karena tiada aku tahu tu yang sering. Tiada aku tempe, sering cik, sering tak baju. Syarat ke-10 daripada pengajar, daripada guru, daripada ustaz dan daripada pengajar ilmu, nyan adalah jangan malu daripada mengata tiada aku tahu. Nyan lagi belum kena pengajian bak masjid Hasbunallah, okey ya. Bak Hasbunallah, fikri pendamping dia. Musalla Hasbunallah dari pon you pegah. Nyo seandainya ada pertanyaan yang hana lun lupa, lungken ju hana lupa. Lagi lungken. Lungken ju hana lupa. Nyo dah gede na pertanyaan, ada pertanyaan dari majlis, seandainya lun hana lun lupa, lun pegah ju hanjut. Ya, jangankan lun, Nabi sendiri pernah kekenlah hanjut. Ketika ditanya oleh kedua orang agam, wahai Nabi, ayil baladi khairu. Ayu baladi khairu. Balad ataupun kampung yang tahu yang lebih baik. Pergi Nabi, la adri. Aku tidak tahu. Lun hanya lupa. Sehingga lun tanya kepada malaikat Jibril. Tanya malaikat Jibril, hang lupa cek jawab. La adri ke malaikat Jibril. La adri hatta as'alu ilallah. Jadi makna ji, ken la adri, ken aku tidak tahu, itulah gara-gara na ilmu. Gara-gara ketanya na ilmu, sehingga ketika diajukan pertanyaan satu masalah yang golom tu ilmu tanya kenan, takkan lun halan dupa, nyan tanda ji tanya na ilmu. Pakon menyo tak dupa, menyo seandai ji tak jawab gara-gara tanya na ilmu tak dupa, handa dupa. Menyo seandai tak dupa tak jawab, menyo handa dupa handa jawab. Handa jawabnya merupakan satu ilmu yang nak tanya, sehingga apabila tak jawab cik, pasti akan musibah kepada orang lain ataupun akan berbalik kepada ketanya. Tak pegah hukum, salah tak pegah, kerana hana tu ilmu yang langunan. Orang lain diamalkan ju, orang lain diperbuat ju, masyarakat diperbuat ju. Hoi plung, gedih buat orang pegah kembali. Jadi seandainya tidak tahu, jangan malu berkata aku tidak tahu. Jangan malu daripada mengata tiada aku tahu atau mengata wallahu alam. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Tengku, Ustaz, kalau misalnya ada anak-anak kita itu bertanya kepada kita, ayah misalnya, ataupun abang, ataupun om, Allah itu kayak mana sih bentuknya? Karena anak ambil zaman sekarang, Allah itu kayak mana bentuknya sih? Tanya, tiba bak abang ataupun bak saudara lah. Kah ada doa ya? Tiba dia jawab mah. Han doa jawab dan jawab pi han doa cik ke bentuk Allah, han ada punya cik ke bentuk Allah. Kayak mana kan? Hanta tu dupa. Adapun akan wallahu alam, Allah lebih dupa. Laisa kamitsli syai'un. Ya. Nyan tanda nyan kena pegah Allah ada yang ken manusia konlah yang ken manusia masih wallah ataupun laisa, tidak ada seorang pun makhluk yang dapat memisalkan Allah dan tidak bisa dimisalkan. Kata-kata misalnya mentong katalah sebenarnya. Ya, makanya jangan dimisalkan. Sehingga ketika ketanya seorang pengajar hendak dupa permasalahan yang ditanyakan, nyan baik malai dah ken handupa. Ken yo handupa. Ken handupunya merupakan satu ilmu yang nak tanya. Apa kita pegahnya satu ilmu. Angkat lagi benar menyo tergedi tak jawab, pasti akan hancur orang lain. Tak dupa kan? Tak dupa menyo seandainya tak jawab, mempala orang lain.
Ataupun seandainya tak jawab, akan berbalik kepada katanya. Kon pahala, malah dosa yang tertumpuk. Ya kah? Pajan tematakeun hanta dupunyan, tak kalah ragu-ragu ia pada suatu masalah atau tiada hadir di dalam hatinya masalah pada ketika itu, maka hendaklah ia mengata wallahu alam atau tiada aku tahu. Tiada aku tahu masalah ini, dan jangan malu mengatakan yang demikian itu. Ya. Yang lagi lompat mana? Ada kalanya permasalahannya memang hana tak dupa, ataupun permasalahannya gohlom tu ilmu danyo kenan. Ya. Gohlom tu ilmu danyo. Tak kala ragu-ragu ia pada suatu masalah atau tiada hadir di dalam hatinya masalah. Nah, tambah pertanyaan. Tanya ragu-ragu. Katakan ragu-ragu, kiban jawabannya. Pernah tak dupa tapi kan ragu-ragu. Nyo pu meno pu bedeh dia. Nya ragu-ragu. Takkannya wallahu alam. Insya-Allah lain kali kita jawab kembali. Jangan malu berkata demikian apabila timbul rasa ragu-ragu bak pertanyaan yang diberikan oleh orang lain ataupun oleh seorang murid. Hana pale-male kenyu. Ataupun kon ragu-ragu gohlom tu ilmu danyo bak masalahnya. Kenyu wallahu alam la adri. Allah lebih mengetahui lon hana lupa. InsyaAllah lain kali akan takalan kembali dan kita jawab kembali. Lagi mentau tak pegah. Baik male dan jangan malu mengatakan demikian yang demikian itu. Apa male mah? Yang haji yang urang yang memang kapeten gayanya. Nya yang hek tam laki baikna bak tanya lagi nyan. Ketika tanya ka le pengajian, ketika tanya ka viral, menjino ke viral. Ustaz express viral. Sehingga ada pertanyaan yang diajukan supaya mbek male ngon netizen, mbek male ngon follower jawab juga. Padahal hana tok kenal dalam ilmu tanya. Tak jawab juga. Nyan berbahaya. Bisa saja tanya kan kembali dosa kepada tanya dan juga mempala orang lain. Ya, kira seperti yang tersebut di dalam hadis 4 hadis. Nyan. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallama ayil baladi syarrun. Oh syarrun kon khairun. Ayyu baladi syarrun faqala la adri hatta as'alu jibrila fasa'alahu faqala la adri hatta as'alu rabbal izzati. Ya. Kah. Nah hadis kita dalam pegah benar. Rasulullah sendiri ketika Rasulullah tidak tahu, beliau mengatakan la adri. La adri nyanjik viralkan kata-katanya. Nanti bedakan aku tidak tahu hana keren lah. Bedakan aku tidak tahu kamu hi bangai lah. Apa betul cih hadu pu. Cuma dah kena bahasa la adri mendong. La adri. Keban caranya, keban Allah alih. La adri. Keren macam bahasa Arab. Padahal aku tidak tahu arti ji. Lu hang lupa. Tidak umah jawaban beres aku. Padahal hana jawaban. Tidak kan menyosaan deji mena nyan keban aku. Okey, la adri. La adri kan. Aku tidak tahu. Fikir leunya kena jawaban. Ya palo cik. Nanti pegah tapi kau nyanyi jawaban la adri. La pun jawab la adri. La adri. Fikir jawaban. Pegah la adri. Selalu hang lupa masalahnya. Ya, kah? Hadis Nabi yang mengatakan tentangnya bahawa saji orang yang tidak tahu itu bukan berarti dia tidak berilmu, tapi gohlam tu ilmu kenan. Ataupun tidak tahu itu itulah tandanya dia berilmu. Namun bukan ilmu pada permasalahan yang ditanyakan sehingga dia mengatakan aku tidak tahu. Nah tidak orang agam. Hadis Rasulullah. Nah tidak orang agam ketika dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab
Kala Rasulullah. Oh, pergi tanya oleh orang agamnya. Ayil baladi syarrun. Gampung toh ataupun karyah. Gampung toh yang selimana gampung itu yang sangat buruk. Gampung toh yang buruk. Kiban gampung yang buruknya. Kiban yang keken gampung yang buruknya. Yang jelek. Jawab oleh Rasulullah. Faqala, maka berkata ianya Rasulullah, la adari. Hana dontupu. La adari. Hatta as'ala Jibrila fasa'ala faqala la adari. Lon hal lupa ke Rasulullah. Sehingga lo bekle lon tanya mbak malaikat Jibril le. Ketanyanglah oleh Rasulullah mbak malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kiban le ke kampung yang buruknya. Jawab oleh malaikat, la adari syed. La adari. Lon hal lupa syed. Sehingga lon tanyang mbak Allah Taala ke malaikat Jibril. Ya, faqala la adri hatta as'alu, hingga aku tanya. Ini yang tanya tu. Ya, pun Rasulullah ketanya mbak malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril tidak tahu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Maka sabdanya, tiada aku tahu hingga aku bertanya akan Jibril. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya dijawab oleh malaikat Jibril, tiada aku tahu hingga aku bertanya akan Tuhan yang maha besar. Jawab bertanya mbak malaikat Jibril, la adri jawab. Sehingga bertanya kepada mbak Allah yang maha besar. Nyan yang ke-10. Ke-11. Hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia akan masalah, dan jika tiada faham ia akan pertanyaan itu, maka menuntut faham ia akan masalah itu supaya menjawab akan soal orang itu. Ya. Yang ke-11, syarat dia seorang guru adalah ketika anak murid yang tanya ataupun daripada salah satu daripada majlis urun tanyong, nyang getanyo tak simak begat. Baik tak anggap sepele walaupun pertanyaan yang mudah. Adakala pertanyaan mudah karena benar cara temanyong ji agak bertele-tele ataupun cara tanyong ji nya mengulang-ulang, maka gara-gara tanyo hana ta simak, hana ta simak dengan saksama, kaki hana maho ta ulang lam, ya, gara-gara tanyonya ka bi hote gak balik tanyonya. Di kebancit nyan tanyo sebagai guru ta simak begat pertanyaan yang diajukan, sehingga apabila getanyo hana mafhum, nyan talake ulang digotek betul-betul mafhum, sehingga pertanyaan kamu mafhum tepa lagi nyan terpegat supaya mudah bak tabi jawaban. Ke-12, menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang dan muridnya, dan jangan ditolakkan dalilnya itu karena malu daripada orang banyak, karena mengikut akan yang benar itu wajib, dan jikalau ada daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Tanya dalam majlis ada orang macam-macam, bisa saja ilmu itu kawai itu boleh lian murid, kawai itu boleh anggota majelis. Ya. Kah? Sehingga pertanyaan mungkin je agak ragu-ragu. Tanyonglah pak gurunya. Engku nyo meno. Tajuk tanya. Meno. Ya ada pun contoh. Tu meno aju. Kah? Tak jawab tanya. Sehingga dijuk dalil lagi. Tengku tapi ya mungkin dengan cara halus dan tidak yang memalukan gurunya, hanya adab murid kepada guru. Ikan le murid tengku ataupun lain, tengku
kadang nyo meno-meno dengunya sebab pernah lo dengar meno hadis ji dalil ji meno. Nyan tanya seorang guru jangan menerima dalil, jangan bek tertolak dalil yang diberikan oleh anak muridnya ataupun orang lain tentang jawaban yang benar, nyan bek tertolak tapi tak terima dengan baik. Bek gara-gara tanya penaji menyusahkan dia tak terima dalil atau anak murid pedegahnya, malai tanya kepada orang lain sehingga tak tolak dalilnya, tak ke juga menan. Padahal laginya dalil ji, padahal laginya yang betul ji. Maka nyan sanyo sebagai seorang guru hanggebi tolak dalil yang diberikan oleh murid ataupun orang lain yang benar daripada satu permasalahan. Hanggebi tolak. Walaupun yang memberikan dalil itu, yang memberikan referensi daripada satu permasalahan itu adalah orang yang di bawah tanya. Yang beri dalilnya, yang beri referensinya, yang jawab pertanyaan yang benar, yang urut meyup tanya. Apakah di meyup tanya lewat usia ataupun lewat ilmu. Jadi maka lagi lepegah penuh, kadang bisa saja dia sudah kayak itu kan lebih memahami lah masalahnya. Nyan sabah syarat seorang guru, jangan kebakan ide punya bahasa keranya ego. Peten ego. Peten ego tanya. Ketika murid juk sabah dalil ataupun hujah yang lain, tanya tak peten juga padahal je betul. Tak ada apa tanya betul ya. Ya pada Allah tak ada betul karena bunuh karame tak urang ke majlis karame tak puten ide tanya. Tanya minta ada dalil lain untuk tak petalah. Untuk tak petalah jawaban semuridnya. Padahal yang betul. Yang tidak boleh. Hana kira tanya seorang guru menyementau nasifat lagi. Tapi ke bancit, aku terima ke. Benar ke? Aku lah nyan lah sahaf lagi nyan cik. Lon tuang ketua ataupun kiban lah. Hanjit tolak. Kecuali memang tanya dalil yang lain yang lebih kuat daripada dalil yang diberikan oleh penanji si muridnya, lebih kuat dalil tanya. Okeylah. Ke padum. Ke 13. Mengikuti kepada yang benar dengan kembali. Mengikuti kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada sesuatu daripada masalah atau lancar lidah. Apa kan keban? Menjawab. Tergelincir lidah. Tergelincir lidah kau balik lagi tanya jap belum keban cara balik lidah. Terlanjur lidah. Keban lagu ji pada. Terlanjur lidah. Ya. Kameruh menjawab. Ya. Atau terlanjur atau lincir lidahnya kepada sesuatu yang bukan dikehendakinya. Mengikuti kepada yang benarnya lagi nyancit. Syarat kita seorang guru apabila tanya kena tambah pertanyaan sehingga karuh menjawab, kemudian nyambek malek untuk tak kembali kepada yang benar. Adakala gara-gara bunuh tanya ka bimbang ataupun gara-gara ka ruh menjawab benar. Jadi sehingga waktu ketika jawaban yang benar nyambek takut ataupun bek malek untuk tak kembali kepada yang benarnya. Ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Nyanyo simak nyom. Nyo kiban maksud daripada yang ke-14 nyo. Tanya seorang guru pastinya akan tak lupa kemampuan seorang murid. Seorang guru pastinya dia sudah mengetahui kemampuan seorang muridnya. Kemampuan atau kemampuan untuk dia belajar. Kemampuan ruang pikir kepala dia. Sehingga kitanya harus turn anak muridnya apabila dia belajar ilmu yang bisa memudaratkan dirinya. Ilmu salah satu ilmu yang gohlom berhak dia murno. Gohlom pantas dia murno ilmunya. Mungkin anak min bamban ebut, kayak buat kitab yanah saja. Kayak buat kitab tufah. Nya kau muklido boleh ji.
berat boleh haji, ataupun dia mendalami tauhid yang memang golongan pantas kerana masih sedikit ilmu ji. Nyan tatam le. Kon handa beri tatam munonyo le yang ubut le baru tengok akan naik tingkatan. Pakon menyo handa pegah lagi kan ju le. Fikir sehingga jatuh dalam rumah sakit. Sakit. Rumah sakit. Gara-gara pakon, gara-gara bak dipaksa oleh haji. Meruno yang golom mestinya dia meruno. Ataupun meruno satu ilmu yang ilmunya akan memudaratkan ji tengok. Contohnya apa? Ya meruno ilmu sihir. Murid tanya, ya meruno ilmu sihir. Tatam ni tanya seorang guru. Pakon, tak lupa bahawa ilmu sihir kan tengok akan dipemudarat, akan dibinasakan orang yang nak ilmu sihirnya. Ini salah satu ji. Itu adalah tugasnya seorang guru kepada muridnya. Yang ke-14. Yang ke-15, menegahkan ia akan orang yang mengqasad dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lainnya daripada Allah. Menegahkan ia akan orang yang mengqasad dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, lagi contoh bunuh lah. Belajar ilmu yang hanya manfaat kepada Allah, ilmu yang pergi uhur daripada Allah, itulah ilmu sihir, ilmu yang tidak diridai oleh Allah. Ilmu yang hanya manfaat ke akhirat. Tak tegah pacut. Tak tegah. Supaya terlanjur larut dalam ilmu yang hanya manfaat kepada akhirat. Ilmu yang pergi uhur tanya dengan Allah. Nyan tanya seorang guru, nyan tak pegah, tak tegah, tak tam mana muridnya. Nak apa mana? Mana ku jai gula? Atas namanya untuk menunjang tanya cit. Kau mendekatkan diri supaya menambah ilmu pengetahuan. Sebab makna ji yang itu tegahnya memang berat tak menyeleweng daripada ilmu akhirat. Adapun dino jai gula supaya yang pertama nyoikan le orang tak jak kula bek tak penget bek itaki legop sajak ber bek tak penget gop padahal badua nah cuman nyan kata-kata yang biasa ke le orang perle ci ilmu punanya ilmu dunia tapi setarakan paling tidak setarakan dengan ilmu akhirat ataupun lebihkan ilmu akhirat karena pada hakikatnya pada kehidupan kitanya yang paling penting tengok adalah ilmu yang manfaat kepada akhirat. Adapun ilmu yang jauh daripada akhirat, jauh daripada Allah Ta'ala, nyan giyu tegahkan pada guru, kepada muridnya oleh seorang guru. Ke-16, hendaklah ia menegahkan akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Nyan juga giyu jaga oleh guru pada muridnya, juga pada majlis. Giyu jaga baik merono le yang fardu kifayah, fardu ain le penjelas, fardu ain le pelancar, fardu ain le pedalam. Dalami le fardu ain, kemudian baru fardu kifayah. Awai le fardu ain baru fardu kifayah. Karena yang fardu kifayah apabila akan dikerjakan oleh orang lain, tanyakah kata lepas, hanya kena dosyali. Kabeh. Bermula fardu ain itu iaitu membanyakkan ia akan lahirnya dan batinnya itu dengan takwa, yakni ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadah yang zahir. Ya, ilmu fardu ain ilmu yang kita lakukan sehari-hari, kewajiban yang telah yang dibebankan kepada kita sehari-hari. Nyan tamruno le, kepe tamruno nyan supaya kita lakukan ibadah sehari-hari. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Nyan baru tamruno fardu kifayah. Tamruno ilmu tentang ibadah sehari-hari yang mendekatkan diri kepada Allah, perkara zahir dan batin, juga yang menjauhkan akan yang zahir dan yang batin. Makna apa? Tamruno ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, zahir dan batin. Menyo zahir nyan tingkah laku danyo, menyo batin penyakit yang dalam hati yang kepenan awal najis menyemantau najis dalam hati yang nur Allah tidak akan masuk seperti sembahyang tidak akan sah apabila mantau najis di badan. Yang batin
menancit tapi jauh daripada perbuatan yang zahir yang menjauhkan diri pada Allah, dan juga penyakit batin yang menjauhkan diri pada Allah. Nyan lih baru nyan lih ta pelajari ilmu nyan baru katanya ta dalami fardu kifayah. Ya. Wallahu apa? Boleh Pak Uno. Yang ke wallahul hadi nak kan. Ke Allahu alam. Ya lah. Hanya hana simak dia. Hana simak sampai habis. Hai wallah, hai wallah. Kau hana ke wallahu alam kah? Nah, wallahul hadi ila tariqil mustaqim dan mustaqimin. Dan bermula Allah itu yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tamlaki Allah, tamlaki Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan, mempertunjuk kita kepada jalan yang lurus. Makna jalan yang lurus apa? Cuba mana jalan yang lurus? Kau jalan tepat ya, tapi jalan yang benar menuju kepada hidayah Allah taala. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikuti oleh orang yang belajar itu akan ilmunya dan perkataannya, wabillahi taufiqu. Kemudian ke-17, syarat seorang guru adalah nyan getanyo mesti tak amalkan ilmu yang talih ta meruno dan tak ajarkan. Kepa lagi nyan tak pebut agar orang yang belajar bak tanyo nyan juga menjadi contoh sehingga dia juga mengerjakan. Dan pekeh nyan dari segi perbuatan ataupun dari segi perkataan. Nyan mesti kita nyo jaga. Bek dipegah, tanyo hanya tak pebut. Bek menjudi. Bek pula. Koi bek yang bek-beknya. Tanya tak pebut ju. Tanya bek bagok. Bakro pebut ju. Nyan tidak baik. Bahkan nyan berat nah kejadian ni. Kepenan ulama su ulama dunia. Onai kengkel le 3 taki ule. Mandum su je. Ulama mandum su yang betul ke roy. Nah, nyan jelas li ya. Dia hanya boleh tanggap dia kurang. Urung bunga ju. Nyo kata tanggap urung bunga kau hana boleh. Urung bunga kau hana tak ada hukum. Hana payah tak hukum. Urung bunga tanggap ju. Adia nyo hana pikiran, hana hek. Ha, tanyo hana hek, hana pikiran. Mau nyo seandainya dah pegah nyan tanyo bengi-bengi. Sedangkan dari pihak yang kena mantau hana ke pegah apa. Nyo seandainya ke bodoh dia. Hijuk sabah komen, tua perintah hancurkan saja ataupun gerak. Kabeh ya. Tapi hana riu cik pakon karena dari pihak yang bersangkutan kagak anggapnya urung bunga. Jadi hana palai dia peduk pikiran kena. Ya. Kah. Pak pertanyaan ni. Bismillah. Pertanyaan kan, baik-baik tu. Baik. Ya, nyan singoh baru datang mbak pasal yang ketiga pada dengar leh. Pasal yang ketiga pada menyatakan penyakit-penyakit ilmu dan untuk mengetahui tanda-tanda yang akan ulama akhirat dan tanda-tanda yang akan ulama su. Yang kepenan ulama su-nya ulama dunia. Nya ukenya hari yo. Ukenya berdoa keban akan ulama su, keban akan ulama yang baik. Ulama akhirat keban ke ulama akhirat, keban akan ulama su, ulama dunia. Kai. Pertanyaan dari itu. Yomil Kheri. Yomil Kheri. Pertanyaan bagaimana hukumnya trading forex dan binary. Pemetang Trading forex investasi mata online atas sahab keban kinerja ji na kejadian riba inan, na kejadian judi inan. Ini jawabannya yang tengkubinya adalah rumus. Karena doa sendiri hanya doa keban cara haji. Menyoba jual belinya ataupun punanya ini lagi jual beli ya saham
Bukan jual beli. Investasi. Jual beli lah. Dalam jual belinya tidak terdapat unsur riba, tidak terdapat unsur judi, nyan hana masalah. Unsur riba ke ban? Ta juk sekian, ta laki pulang lebih daripada atas yang tabrinya. Nyan riba ke benar. Unsur judi, banduanya nabi taruhan sehingga yang menang cok taruhan keji mandu. Nyan unsur judi. Nah terjadinya dalam apa antum dah dengar. Trading. Tradingnya apa? Trading. Mata wang asing bukan? Trading forex. Keban sistem ni? Misal ji keban tak peduk peng. Transaksi jual beli mata wang asing secara global volume transaksi forex bahkan jauh lebih besar dibandingkan perdagangan saham. Yang lebihnya ni keban kinerja ji. Tadi udah yang ikutinya pasti lebih mafhum. Nanti jawaban ni nyoba lo kenal nyo hana doa keban cara kinerja ji. Intinya dalam ruang lingkup tijarah ataupun dalam ruang lingkup danyo punanya investasi ataupun jual beli inan nyan menyusahan di dalamnya hanya terjadi unsur riba. Yang dinamakan unsur riba adalah contoh ji apabila kita beli 10 talaki pulang 12 ataupun 20, kemudian tidak terjadi unsur judi dalam kegiatan tersebut. Kiban unsur judi ada dua pihak ataupun lebih yang memberikan, yang menaruh peduk taruhan sehingga siapa yang menang cok mandum taruhannya kepada si menang, sehingga terjadi kerugian pada satu pihak. Dana deposit. Setelah terdaftar pemain forex trading lazimnya harus menyiapkan dana deposit untuk mulai melakukan transaksi forex. Setiap pialang forex memiliki kebijakan masing-masing. Besaran dana deposit yang harus disetorkan. Menampung. Nyan terlalu penjelasan mbaknya noh. Ni lagi ni awak tik saham. Manyo tatik saham mana masalah. Nyo tik saham saji. Nyon lah. Ya, simak lihat. Nyon hotel. Sehingga siapa yang besar saham di sini otomatis persen keuntungan dari yang dihasilkan oleh hotelnya nya lebih keji. Nya hana masalah. Bahkan karena memang lebih dari persen ji. Jadi dalam satu hotelnya ini kan banyak banyak kejadian hotel di Mekah untuk mall lah empo. Alihan masa tempat permainan lah empo. Kamar-kamar penginapan lah empo. Tempat olahraga lah empo. Sehingga ini nanti yang ataupun dalam satu saham nyo mandum nyo na di mondro orang yang tik saham kena. So yang raya saham maka persennya lebih raya keji. Nyan hana jut nyo punanja usaha yang lagi nyan. Hana kebat nyo lagi nyo. Kiban kejadiannya lagi lotre ya. Menyo lagi main untuk ke lagi lotre. Karena mesti lagi apa mata wang dunia kan kalau ni bak indeks kan. Bak pun lagi grafik. Jadi dengan mata wang ni wajib Dia dah pasang je kan? kan gantung dolar dia. menyetor dengan saham datang Yang terpadu peng. dengan datang bukan. Oh lagi Nyan dirugikan gara-gara menyomong lain apa? Menyomong hana masalah. Nanti dapat duk meh kalau elektron je. Lagi ada simpan meh. Tapi nyo kan peng Tapi cuma dipegang nama mandang si sahamnya cuma diperkenalkan nama dok lagi. Tapi tanya harus apa cuma sekedar tahu dah. Saham ni mesti juga. Ini aja. Yang saya saham kali. Berarti ho tak peduk peng nanyo bak saham toh tak peduk. Cuma sekedar diberitahu saja. Berarti menyo dolar. Dolar tu bisa jadi itu yang tak perlu modal digital bisa jadi digital lah. Bisa jadi tempuh kan? Bang jadian
Nak dengar baik tu, dengar nanti ah. Ambil dah awak main. Ikut trading. Trading forex ya. Binari tapan je, alat tapan binari. Tak perlu peng tu. Tak perlu peng 1 juta. Anda tebak anda. Bila yang dirugikan lah saudaranya. Tanya. Modal. Berarti lagi untung-untungan ya, untung-untungan lah. Ada orang main, anda mukul. Jadi tebak-tebak je. Tebak. Menyetebak kejadian tebak-tebakan tambah lagi loteri hanya. Menyo lagi nyan kan orang jauh bah. Jadi tanya tak perlu pen juta. Bak saham minyak saja. Minyak ya. Tak perlu juta. Kemudian 1 bulan ke depan kapan? Satu per hari je, per minggu. Per detik. Oh nah. Per detik dia. Per detik Per minit, jalan je minit. kan EA. Jalan 10 minit. EA dolar. Ton je. Dalam 10 minit lah. Pada yang lebasan ni. Nyan nak doa. 20 minit. Nyan hukum hadisah. Pendek. Jawapan yang sementara le kadang mungkin orang yang bertanya lebih mafhum kiban kinerja ji. Baikna unsur judi, baikna unsur pun apa tu? Riba. Baikna unsur judi, baikna unsur riba dalamnya. Karena yang komen judi nyamas. judi, menyokan judi kiban jika ken judi. Tadi tanya orang ketika tak pegah judi berformula yang ken judi kiban. Yang ken judi adalah taruhan dua pihak taruhan sehingga yang menang cok ban dua taruhannya. Yang ken judi. Yang lagi dino yang tadi tanya ke ro dak pedu yang sabah pihak tu tau. Hana. Yang server menyo lagi domino kena server. Serverna bandar. Bandar keken bak kejadian lahir bak tanya diku. Menyo server dalam media lagi nya server penan. Berarti tanya melawan servernya. Dalam forex seksung pula. Dalam forexnya. Sedua pihak tu Okey aplikasi ada Kan yang komen lah. Karena preh menang, Yohana menang, Hana sapu. Dan talu cik. Jadi ya pendek. berarti lagi loteri. Lagi loteri, menyo kira lagi loteri nyan harum hanjir. Lagi loteri ke betul ah? Loteri ke menyo Tadi tak cok ayu. Kan yang betul pahan. Ya, berarti kejadian lagi loteri. Tadi ke bak loteri. Kiban jit tak bersama bak loteri. Loteri yang pertama waktu tiket tak cok nyan untung-untungan yo. Ya, banda buka, menang. Dah buka rugi nyan. Rugi. Kata menang nyan lagi nyan cit. Banda perlu pen 1 juta, preh tanya oleh. Per detik ataupun 10 menit. Menang per untuhan dah dupa tanya nan. Ukuran tanya menang pada han dah dupa tanya. Ya, sehingga menjadi seperti loteri. Ya, loteri hanya Dia kan kat dunia maya mentang kena ada dengan gambar. Misalnya nyata, tapi itu dia orang kayu nanti buka ada sini. Jadi dia kan jok modal ke tadi. Dia modal sesuai dengan perjanjian. Kita dengan misalnya loan dah persen ni yang gagal modal lu termasuk angok yang gimana? Kiban perjanjian nyan hukum kerjasama. Hukum dalam kitab ni masyarakat. Masyarakat kiban perjanjian apapun atas nama sepakat dua-dua nama apa? Je atas nama sepakat. Nanti yang sabos bagian tu menyusahkan rugi loan hana kena ni. Kerja bemna hanya masa ate rugi te kalau lagi ni. Sak te rugo don hana rugo te untung berdua. Tak boleh lah. Jadi sama-sama kerana nama kita masyarakat. Masyarakat kan kerjasama. Kiban perjanjian awal. Yo lagi anjir. Mau perjanjian ni hana. Nyo hana pak perjanjian no. Pak hana perjanjian ah. Menyoje perjanjian awal apa? Karena kan sama-sama je ya. Nyo lagi ada 7 bulan no. Menyo lagi apa nanti? Akad ribanya hanya akad riba hanya.
Apa? Kah. Benar ke bang apa tu? Yang pertama buka juk. Hanapa ah? Yang hanapa? Tanya insya-Allah malam Rabu depan bertepatan tanggal 28 urus Selasa 28 malam Rabu kan? Malam Rabu tanggal 28-an Abu Mudi jak kena Abihatta. Kau kena Mbak Abihatta. Jadi don termasuk dalam pertamong. Don pegah PLS lagi. Kalau pertamong dalam penanji alumni. Jadi pertamong dalam alumninya gepegak ina seksi dok penanji informasi. Ketua seksi informasi bak tentang penanji panitia Rabitah alumni Ikatan Alumni Aceh Besar Bandar Aceh Sabang. Kepedu ina informasi. Pai haja karena duk rapat naruh rohnya Negoro cik rapat bak Abihatta. Lah kesimpulan ji penyerahan dana wakaf ke Mudi 2 sebesar 100 juta. Kemudian pelantikan penanji anggota Rabitahnya, panitia Rabitah alumni, kemudian pengajian tasawuf Abu. Bak di dayah Abihatta, bak komplek Putrian. Najak orang. Ina nanti maghrib belum kena kedih karena sambut Abu di Abihatta. Yang hadir bak rapat ronyo nyo malam maghrib Batetul Abu benar sih. Jadi mungkin kedelak leh semain syah di Melayu. Tak je menyemah namanya tak ikuti pengajian Abu. Nah, ini nak tanya maju. Yang apa tu ya? Mata lapor. Nya pasti ya menyosaan deji penanji Abu hana ketua sistem ji pasti kita nyong le tanya. Balik tanya. Tetap lagi ya. Dia kejadian lagi ya. Karena bisa jadi Abu hana tam pernah dengar ya kan. Forek yang tam dengar Abu. Berarti ketika nak undangnya Abu tanya le ke bang sistem ji. Waktu perjelas sistem baru kita tarik bak hukum doh dia. Yang lagi game nanti. Lah dorang hana salah kan game semua game hukumnya mubah selama tidak ada unsur judi. Betul memang. Tapi domino itu main itu sudah mulai judi. Kau penduduk taruhan. Mau orang menganggap sepele pakon karena yang penduduknya kompeng pedebit dari dompet. Banyak kompeng pedebit dari dompet. Nanti cop peng pasal bank transfer pergi ke poinnya. Karena hal laginya menghisakakan tidak bermain judi dia. Padahal poin yang dijuk keji sudah hak dia. Nah, waktu hak haji ketika dia main poin yang peduk. Padahal terus yang berdua. Cuma karena tidak mengeluarkan uang dalam dompet seakan-akan tidak judi. Padahal sudah mulai. Kak Suki, mameh tak Suki? Oh, Manu. Đôi khi đấy mọi người vui là bé cô là sư đi Coba buku Pak Nasruddin. Ada pertanyaan? Apa? Ilmu evolusi yang menyatakan bahawa manusia dari kera. Dan nama tinggi yang tulang-tulang ni lagi yang menunjukkan manusia dari kera. Pun letak tu dalam lagi atau beg tanam dalam. Memang hang sanggup putar boleh kenapa dia kerak kena. Ini kan karena Kalau memang itu jurusan kamu enggak masalah. Mesti kita tanya jurusan untuk mendalami tentang fosil-fosil purbakala. Enggak masalah. Tapi tak sesuaikan nanti. Maka kalau menyonyan ilmu yang benar tidak akan bertolak belakang dengan ilmu yang nampak kita. Ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hang bertolak belakang. Nanti apakah manusia dari kera? Alasannya keban. So yang lebih kuat dalil ketimbang yang pegang manusianya daripada Adam dan Hawa nanti. So kuat. Oh, tidak kali-kali untuk hana bersalah faham. Memang dari Adam dan Hawa cuma bentuk lagi kera awal. Hana yang lagi contoh, Jino kan
awak BMKG yang meneliti tentang gempa, yang meneliti tentang kejadian tsunami karena retakan lempengan bumi retak sehingga terjadi tsunami. Hana masalah itu sebab yang diberikan kepada orang yang mendalami ilmunya. Tanya yang yang hana terdalaminya kedih Allah Taala. Nya adalah musibah kepada Allah. Orangnya diteliti kejadian lagi nya gara-gara pecahan lempengan bumi sehingga tsunami. Dia kitanya yang hana mufum bagiannya kita marot. Nya musibah yang Allah beri. Hanjit tak pegah talah cik dawaknya tanya-tanya hana mufum Konyol. Tadi hana menentang sebenarnya. Nyan ilmu yang diberi sebab. Bawanya sebab terjadinya tsunami. Lagi dia meninggal tanya. Sebab tanya dong kadang-kadang dalam lampu merah. Sebab datang tsunami kadang-kadang menurut ilmu yang dia pelajari adalah pecahan lempengan sehingga naiklah air laut. Dia tanya. Handa dupa bagian yang anda dupa apa? Musibah. Ha. Mbak tahu. Ya, Oh. Lagu Fadil kabrak sakit. Tahan kerja abut. Ya kelon dengan Fadil ya. Mana dengku yang tu pegang kau Nabi Musa yang dia kekeran tu. Nang kagak kutu. Isinya nak Angke. kau salam itu. Kagak kutu. Menyagubah lah kerja. Pas je makan yang Ahli dia ke manusia alam jadi yang dia adalah manusianya ni tu manusia Yahudinya. memang yang ditelitinya pada masa Nabi Musa. Nabi Musa nya kan gubah gerak pakon karena orangnya melanggar perintah hari Sabtu lah. Gubah. Memang ada telitinya nyan ni pasti rasa-rasa kan manusia sih. Konyol dasar-dasar kan manusia gubah gara-gara apa kau ni? Larang perintah Allah. Baik jauh laut orang Sabtu ijak sih. Kata pegah kajak sih. Cok ah. Dia iku. Adik tidak menentang lagi. Dah lagi. Keban hasil operasi. Nak terjaring. Himbauan dah. Ni walau ada makan le kita pikah. Teban lagi dalam eksekusi. Masalah ta'adud masjid. Ya. Masalah ta'adud masjid. Seperti kata malamnya. Pegak masjid dalam satu kampung lela masjid tidak ada larangan. Dan itu sah menjadi masjid. Kemudian tentang ditetapkannya masjid tempat Jumat nyan tergantung pada imam mukimnya, imam kampungnya yang mana yang ditetapkan sebagai masjid untuk mendirikan sembahyang Jumat, maka itulah masjid yang sah, itulah masjid yang bisa mendirikan sembahyang Jumat. Walaupun lela masjid ke awal takbir masjidnya awalnya nyo telat, tetap masjidnya yang dikira sah Jumat pakon karena imam yang menetapkan untuk mendirikan salat Jumat pada masjid itu. Yang terjadi ta'adud masjid, berbilang-bilang masjid apabila dalam satu kampung na 5 buah masjid. 2 buah masjid kagak izin le imam masjid, imam mukim untuk dirikan sembahyang Jumat. Itu baru to yang lebih awal takbiratul ihram, maka nyan yang sah. Mau ah. Menyo le ku imam lagi tanya kalau masjidnya. Nyan ataba TVRI pekeh naga tetapkan naga izinkan oleh imam mukim untuk dirikan salat Jumat. Hana nyan masjidnya hansah, tetap pulangnya kepada Masjid Darul Puni. Mau anak mana urun jawab hukum pegawai masjid masing-masing tempat, masing-masing kampung. Memang betul, tapi tentang dijadikan itu tempat solat Jumat nyan menurut ditetapkan oleh imam mukim inan, imam kampung inan. Sepakat, kemudian ajukan le ada pas sepakat mungkin ajukan ke dia pemerintah. Tabat nak kejadian ni di jalan Kaila masjid awalnya kedih lam punanya lam paku dengku Syekh Mutar inan tempat Jumat nya na tiada orang yang na pedang dayah na hantu terornya kena bersih kera untuk didikan pedang masjid lambat tempatnya beralasan adik kecil tu pun dia ngajukan langsung ke dinas. Kalau dia tetap harus nak ajukan, harus nak pegah sikit dia.
Masa kecil yang ada punya gedak pedang masjid. Jak pedang Jumaat. Masjid kan tapi hanya pedang Jumaat. Cuma agaknya rencana jak pedang Jumaat nah. Hanya. Jadi harus nak izin lah dia. Yang jadi masalah ketika na dua buah masjid yang diizinkan untuk jadikan solat Jumatnya mawawai pegahi wadengku krimum takbir you. Ambil hantar hantarnya. Menyuka hansah berarti harus semayang dulu. Kah? Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل. Le ibu saka, le ibu i apa oh? Mana? Oh, le. Mana pak? Tahu nama? Tahu aja. Dia